Oke, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar pemirsa? Ya, setiap hari Rabu bertemu lagi bersama dengan saya Muhammad Budi Eser, tentunya dalam program Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, kayaknya kurang semangat ini gara-gara Noe lagu pertama ini. Masalah rindu ini. Noe sini Noe. Selamat pagi Budi. Pagi. Selamat pagi. Kok kayaknya kurang semangat lagu hari ini? Ya, selamat pagi bro. Berubah. Bukan semangat karena apa gitu. Tapi Budi sendirian aja nih. Iya, aku sendiri aja. Nah, wanita-wanita itu udah aku hempas kekar. Wah. Husana gitu ya. Husana gitu. Kalau Budi tadi bilang sana, itu kayak kemarin, masa yang kemarin yang udah kita memang betulan buang itu kan. Iya. Ya udah ada yang kita singkirkan. Iya, kita singkirkan. Apa? Ya, singkirkan. Iya. Budi, Kenapa? Budi hari ini rapi, cakep, wah luar biasa. Iya, Noe juga cakep hari ini. Gak apa-apa. Iya. Kenapa? Keren ya sepatunya. Oh iya, mau. Enggak usah. Baca ular ya. Budi. Kenapa? Kayaknya kita semalam di sini juga ya. Iya, kita masih di sini. Oh iya, kita masih di lobi di sini. TVRI. Udah. Nah, kita mau sapa pemirsa dulu Iya, boleh. ya. Nah, pemirsa seperti biasa di hari Rabu kita akan membahas seputar tentang kesehatan dan tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini mengalami permasalahan kesehatan, nantinya Anda bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah, Noe tahu nggak? Apa itu? Nah, di bulan ini yaitu ini merupakan Oktober Iya, bulan ini. Oktober. Nah, ini tuh merupakan bulan peringatan Hari Stroke sedunia. Oh, Tepatnya itu begitu. tanggal 29. 29. Oh, berarti bentar lagi ya? Iya, Beberapa makanya hari itu. lagi ya, Bun? Wah. Nah, makanya Noe mohon dijaga amarahnya, sikapnya dan sebagainya. Karena stroke ini nggak melihat loh kapan dan dimanapun. Pada saat gitu? kerja bisa aja kena serangan stroke kayak gitu. Pas lagi mandi bisa? Bisa, pas lagi istirahat juga bisa, gitu? pas lagi makan pun bisa. gitu? Iya, makanya kita harus tetap waspada. Berarti enak Budi ya, cuma sendiri ya. Enak Mau aku lah. kawanin nggak? Aku pun juga nggak tahu kenapa aku dinaskan sendiri hari ini. Padahal temanya berat banget lagi tentang stroke gitu ya. Berarti hari ini pasti dokternya keren ya? hari ini, Dokternya Budi? keren, Keren. cakep. Nah, pokoknya spesialisnya ini itu bedah saraf, subspesialis lagi neurovaskuler. Jadi lebih detail dan spesifik gitu. Sotonya nggak ada? Hah? Kok soto? Kan tadi sup ada. Subspesialis gitu. Mana tahu nanti keluarga-keluarga Noe mau nanya ya di grup keluarga itu silakan nanti tanyakan di Yang sini. penyakitan semua gitu. Astaga. Aduh. Oke, langsung aja kita undang ya. Ini pemirsa udah pada nunggu ini dokternya. Kita undang ini dia Dr. Muhammad Ari Irsyad, Magister Kedokteran, spesialis bedah saraf, subspesialis neurovaskuler. Oke. Halo, selamat pagi. Tunggu dulu. Hasana? Budi? Wow! Budi. Apa kabar Hasana? Ya Allah. Biasa. Mohon maaf sudah ngambil uduk. Iya. Oke. Kita manggilnya dokter loh. Kenapa Hasana yang Kan aku muncul? kemarin perginya ngambil spesialis. kita manggil- Spesialis? Iya. Spesialis Budi. apa? Jadi istri soleha. Oh, jadi istri soleha Budi. tepuk tangan. Budi, tadi kita manggil dokter, yang datang malah penyakitnya. Masih gak berubah ya tingkah Noe sama Budi ya, makin pecah ya. Ini Itu nggak pertemuan berubah. pertama loh pemirsa Iya. kita sama Wah, Hasana. tepuk tangan dulu biasa. dong. Luar biasa. Kurang lebih 6 bulan ya kita nggak ketemu ya. Budi, biasanya kalau kita tuh ngeliat kayak Putri sama Gina gitu kan, udah lama nggak nampak gitu, makin cantik ya. Ini, udah lama sana nggak nampak gini-gini aja gitu ya. Ya ampun, gak berubah-berubah ya. Kok jadi dia, Budi? Dokternya mana? Hah? Kok aku yang Dokternya diatur ya? ada. Tapi sebelum kita panggil dokter kita ngobrol dulu sama Hasana bentar. Boleh Ini ya? masih Oh, lagi iya. kangen-kangennya Masih rindu sama ya, masih rindu Hasana loh. kapan sampai di Medan? Baru aja semalam, terus ada panggilan darurat nih. Panggilan darurat? Iya. Iya. Hasana, lagi di Medan ya? Ayo, syuting aja, kopi pagi besok pagi. Oh gitu. Tanya siapa sih? Padahal tadi aku dikasih tahu Pak produser Pak Safran kan, Bu hari ini sendiri katanya kayak gitu. Kasian ya, dibilang Padahal temanya, sendiri. iya, padahal temanya stroke lagi gitu, berat gitu. Aku sendiri, waduh. Makin stroke Oh, ya? jangan. Tapi luar biasa ya hari
kita menyambut Kopi Pagi, menyapa Kopi Pagi lagi ya. Apa sih tema kita hari ini, Budi? Iya, tema kita itu adalah Oktober, bulan peringatan Hari Stroke Dunia. Tadi udah aku spill dikit, yang Hari Stroke-nya kan jatuh pada tanggal 29. Benar, ya kan? 29 Ya. Oktober, 2 minggu lagi ya. Benar, tapi selama bulan Oktober ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Oke. untuk menyambut bulan peringatan Hari Stroke sedunia ini. Wah, Ya luar kan? biasa. Jadi Nah, nggak sabar nih, siapa sih narasumber kita hari ini, oh, Budi? seorang dokter yang Teman udah Budi ya? Hah? Teman Budi? Iya, temannya dokter Hilma lebih tepat. Takut dia ya. Luar biasa. Oke, Langsung kita saja. undang aja ya. Ini dia Dokter Muhammad Ari Irsyad. Oke, selamat pagi dokter. Dokter beneran ya? Iya, ini dokter beneran. Silakan dokter ke tengah. Nah, ini yang kedua kali ya dokter ya? Kedua kali. Kita di Kopi Pagi ya. Oke. Ini Oktober dulu. Special moment. Special moment, benar. Kalau yang kemarin dokternya sama hostnya siapa ya? Hostnya kemarin Putri. Oh iya, gimana kalau yang ini dokter? Kita coba dulu kata dokter. Untuk host tidak boleh coba-coba. Nggak boleh, karena udah permanen. Oke, tepuk tangan dong untuk dokter Ari ya. Biar lebih enak lagi ngobrol, kita sambil duduk kali ya. Sambil ngopi juga boleh? Boleh dong. silakan, Oke. dokter. Makasih Noe, Saya balik silakan ya. kembali ke alamnya. Aduh, Masya Oke. Allah. Dokter Ari selamat datang kembali di Kopi Pagi. Kita senang banget loh akhirnya bisa bertemu lagi dengan dokter Ari karena jadwalnya padat banget. Padat ya. Gitu ya. Ini dokter-dokter apa ya? Tak lain dan tak bukan ya kan? Dan juga fenomenal ya kan nampaknya ya. Wih. Karena kita buat jadwal sama dokter ini hamin Jam-jam. 2 bulan. Waduh. Iya. Saking kan padatnya. Saking padatnya Luar kayak biasa. gitu. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, Dokter. terima kasih. Luar biasa. Dokter minum kopi dong? Boleh? Boleh ya, Boleh kita ya. panggil Bang Cakil. Bang Cakil. Wih. Sini dia. Mantap sekali. Iya. Iya, oke. Mau berobat, Bang? Enggak dong, Enggak. kawan awak juga ini. Oh iya. Hati loh. Ya, cemana nggak jadi kawan kan langganan. Langganan berobat. Ngopi. Ah, Ngopi ya kan, Oke, Bang? Bang Cakil silakan ditawarin paling best seller. di sini kita ada kopi nih dok, ada kopi americano, long black, cappuccino, Long time no see ada nggak? Ini hadir. latte, sama Lupa espresso dok. tangannya kan. Oke. Saya minta kopi tubruk aja nggak ada? Kopi kampung kan? Dok, itu berasa di kampung saya dok. Iya. Kopinya apa tubruk aja gitu. Bisa dong. Bisa. Cuman kan awak udah naik kelas nih dok. Sombong. Ingat Bang Cakil, di atas langit masih ada langit. Siap. Saya espresso. Espresso dok. Oke dok. Hasanah, kamu kangennya kopi apa dari Bang Cakil? Nggak usah ditanyakan lagi. Seperti biasa ya, Bang Cakil? Oh, ini seperti Mana biasa. ingat aku kak? Oh, nggak ingat ya. Orang baru tapi stok lama di Oh, iya, betul. Sekarang bilang stok lama ya kan? Sama Bang, espresso. Espresso. Oke, Oke. kalau awak baru udah bisa bilang yang biasa. Oke. Oke. Oke kak ya. Oke, Iya, ya. terima kasih Bang Cakil. Oke, nah pemirsa sembari Bang Cakil nyiapin kopi kita ya. Kita masih akan ngobrol bersama dengan Dokter Ari. Nah, kita informasikan kembali untuk tema kita hari ini adalah Oktober bulan peringatan Hari Stroke Dunia. Jadi mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin keluarganya ya atau tetangga yang mengalami penyakit stroke, nanti mungkin bisa bertanya secara langsung bersama dengan dokter. Pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Benar banget. Pemirsa boleh tanya apa aja seputar tema kita. Karena hari ini tentunya kita sudah menghadirkan dokter yang benar-benar ahli di bidang Benar. apa ya, stroke ya, benar ya. Karena subspesialisnya langsung neurovaskuler Benar begitu banget. ya. Oke, dokter kita beralih ke pertanyaan ya dokter ya. Oke dok, mungkin boleh diceritakan kembali dok ini bagaimana sih gambaran penyakit stroke di Sumatera Utara ini dok? Oke, jadi kalau kita bicara tentang penyakit stroke di Sumatera Utara, di Kota Medan khususnya Iya, di Kota dengan Medan juga, Pak. 2,5 juta penduduk, itu kita bicara tentang 25.000 orang Oke. yang terkena stroke. Jadi kalau kasus ini memang 10 per 1000. 10 per 1000 ya 10 dok? per 1000 sekarang rata-rata di Indonesia. Ya, jadi tepat sekali kalau bulan ini kita peringati sebagai mengingatkan kita semua bahwa stroke itu salah satu penyakit
yang menyebabkan kematian dan kecacatan tertinggi. Oke. Jadi kalau orang sakit jantung, kalau nggak hidup meninggal gitu. Nah kalau orang sakit stroke kalau nggak hidup meninggal cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja lagi, habis mata pencariannya, nyusahin keluarga, kira-kira gitu ya. Karena merawat orang stroke itu berat. Jadi kalau bicara penyakit stroke di Kota Medan kita bicara tentang 25.000 orang perkiraan yang terkena stroke, kira-kira gitu. 25.000 orang ya? Iya. Dan ini Dari cukup tinggi ya, Dok, 2.500.000 penduduk Kota Medan. Oke, nah saya juga pernah baca di artikel itu ya Dok ya, kalau nggak salah setiap berapa ya, 3 menit itu ada satu orang yang terkena penyakit stroke ya Dok ya? Benar sekali. Jadi total penyakit stroke ini sekitar 100 juta di dunia, 100 juta penduduk, dan memang paling banyak 54 juta itu di Asia. Di Asia. Saya nggak tahu ya faktor. Kalau saya minggu lalu memang ke Vietnam, nanti minggu depan ke Bangkok. Kalau kita lihat di Asia sendiri kasus-kasus stroke itu Vietnam, Bangkok itu termasuk tinggi. Gitu. Termasuk Di tinggi, Vietnam ya, sendiri sangat tinggi. Jadi 54 juta itu setengahnya di antara satu dunia ini berada di benua Asia. Benua Asia. Mungkin faktor makanan kali ya. Bisa jadi ya Dok ya? Faktor makanan gitu kita. Karena kan terkait dengan penyakit ini ya Dok ya, tekanan darah ya Dok ya? Tekanan darah, tinggi. makanan, kolesterol yang bisa menyebabkan stroke sumbatan atau stroke perdarahan. Baik, Oke, selain baik. itu nih, dokter udah berpengalaman juga ya untuk menangani pasien-pasien yang terkena penyakit stroke ini. Ini kalau dilihat dari penyebab utamanya nih, selain makanan dokter, mungkin ada faktor gaya hidup atau lain sebagainya dokter? Pasti. Jadi nomor 1 penyebab stroke adalah darah tinggi. Nah, darah tinggi ini kan berhubungan dengan gaya hidup ya. Gaya hidup, Hipertensi ya, Dok, hipertensi. Ya. Jadi orang yang emosian, ya, makannya bergaram tinggi, micin. Nah, kita kan Micin, ya, senang sekali ya. Generasi micin itu. Generasi micin. Itu salah satu ya. Selain memang nomor 2 ya faktor berat badan, obesitas. berat badan. Ya, kalau kita jalan-jalan misalnya di Seoul, di Korea, kita nggak ketemu orang yang betul-betul badannya besar, Obes gemuk. gitu ya, Nggak, karena setiap hari orangnya jalan. Benar-benar. Jalan dari station ke station gitu. Tapi kalau kita lihat nanti orang Thailand, orang kita ya Indonesia, saya bukan menjelekkan bangsa sendiri, tapi kita memang terlalu banyak melihat orang-orang yang obesitas, kira-kira gitu. Karena itu faktor real resiko ya. Real, Iya kan, real Dok? terjadi. Itu real. Kalau kita jalan-jalan ke Paja aja kita bisa banyak menemukan ya Dok ya. Real ya. Iya. Oke, nah Dok, kalau kita lihat kembali ya Dok ya, dengan kasus yang begitu tinggi ini ya Dok ya. Nah, kalau dilihat dari jenis kelamin ini mana yang paling tinggi Dok? Laki-laki Imbang. atau perempuan? Setara ya, Dok? antara 50 sekian persen dengan 40 sekian persen itu hampir setara lah ya. Tidak banyak laki-laki atau dominasi perempuan atau laki-laki, enggak, sama aja. Kalau untuk rentang usia dokter, Saat ini puncaknya Puncak? di 50 sampai 60. 50 sampai 60 tahun. Keseluruhan stroke ya. Keseluruhan stroke. oke. Kalau dulu orang bicara stroke itu ya zaman-zaman nenek kita dulu ya, kali mungkin di usia di atas 60. Lansia gitu ya Dok ya? Lansia. Oke, nah. Tapi sekarang mulai bergeser ke usia muda. 50. Makanya kalau di kasus saya sendiri di rumah sakit saya di Adam Malik memang lebih banyak di usia 50 sampai 60 untuk stroke sumbatan, tapi di usia 40 sampai 50 pada kasus stroke perdarahan, kira-kira gitulah. Oke, nah baik. Nah, tadi sudah disinggung sedikit ya dari dokter terkait dengan stroke ini kan ada 2 ya Dok ya? Iya. Stroke yang diakibatkan karena tersumbatnya pembuluh Tersumbatnya. darah dan juga pecahnya pembuluh darah. Mungkin boleh direview ulang lagi Dok ini Iya, Dok terkait penjelasannya dengan- dokter. penjelasannya. Karena kan mungkin nih teman-teman kita yang nonton di live YouTube, Oke, ya oke, kan, oke. Jadi bisa kalau- menambah pengetahuan. Kalau kita sederhananya ya, kalau kita mengenali orang infeksi tenggorokan dengan cara batuk, batuk dan demam. Orang sakit jantung berarti dengan cara nyeri dada. Nyeri dada. Nah, kalau orang stroke sebenarnya mengenalinya gampang. Orang stroke itu adalah kelemahan tiba-tiba. Tidak bisa bicara tiba-tiba. Kasus saya, Dadakan ya, dokter, ya? Iya, kasus saya 3 minggu lalu ini salah satu ketua partai di Aceh buta tiba-tiba. Itu adalah salah satu tanda stroke, kira-kira gitu. gitu ya, Dok, Kalau ya? kita mengenali penyakit stroke sebenarnya sederhana. Orang yang lemah tiba-tiba, mau itu saat kapanpun, saat istirahat, mau saat bekerja, saat makan, saat nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Lemah tiba-tiba, nggak bisa ngomong, bicaranya pelow, ngomongnya tiba-tiba nggak bisa, atau tiba-tiba buta, tiba-tiba pingsan, kejang, itu
waspadai itu stroke gitu. Dok, jadi saya takut ini dok, karena saya setiap ngelihat ada, inilah kan ngagetin. Ini kagetin gini bisa buat stroke nggak sih dok? Iya dokter, itu salah satu penyebabnya nggak dokter? Iya. Iya. Masuk. Aduh, Luar jangan biasa gitu nih, Bang Cakil, ya. kasihan dokternya. Iya, Ya. loh. Oke, nah Ini kedua kali dikejutin kayak gini, ketiga kali nanti salto dia masuknya. Nah, kalau Bang Budi stroke gimana? Berhenti acara kita. Jangan dong, jangan dok. dok. Ini bukan terkait dengan acara dok, terkait nanti sampah yang ngurus saya dok. Oh iya, benar Jangan, sekali. Dokter, Aduh. tahun depan mau naik pelaminan. Wah. Jangan, dokter. Amin ya Allah. Iya iya. Hati-hati jangan dipaksa nanti stroke. Waduh, sesuatu yang dipaksa nggak baik ya dok. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, makasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke. Ada Silakan. perubahan lagi ya. Kenapa? Setiap ada ininya, ada apa sih namanya? Ada perubahan Iya. single. Oh ya, kita ini update di Kopi Pagi. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Terus untuk Kopi Pagi. Jahat berarti dia Bun. Kenapa? Dia nggak pernah Selama nonton. dia pergi ke sana, Iya. ke Medion, dia nggak pernah nonton Kopi Pagi. Iya, benar. Aku tadi mau bilang kayak gitu. Kenapa? Yang nonton itu kan banyak program. Soalnya saya nggak suka ada Budi dan No, oh gitu. Kenapa nggak suka? nggak suka. Oh ya, tolong di Kopi Pagi Hasanah cuma hari ini aja ya. Jangan kayak gitu, itu kan semuanya keputusan dari produser. Oh iya iya. Dari produser Oh ya. iya iya baiklah baik. Oke, Oke. dokter silakan diminum silakan. dokter. Terima kasih. Mari kita minum. Ini wangi banget nih Wangi kopinya sekali. ya. Oke, waduh. Ini pokoknya kalau pagi-pagi kita belum minum kopi ya. Nggak saya. Kayaknya kurang pas gitu. Apalagi kalau bukan kopinya Bang Cakil. Ada yang Aduh, kurang gitu ya. Terbayang-bayang gitu ya. Iya. Dan untuk pemirsa yang pengen menyaksikan kita lebih seru lagi, lebih update lagi nanti informasi-informasi yang pengen ditanyakan, boleh nih sambil ngemil, sambil ngopi kayak kita ya kan. Sambil Oke. ngeteh juga boleh ya kan. Wangi banget. Langsung ya kita coba dulu ya pemirsa ya. Pokoknya enak banget pemirsa. Luar biasa. Lagi nyantai mungkin atau teman-teman yang lagi di kantor ini ya Bener. kan. Boleh banget sambil Yang lagi nonton Kopi sambil Pagi. streaming, iya diambil juga minumannya. Wow. Iya, luar biasa. Oke, wow. Nah, pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Dokter Ari ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, baik pemirsa, kita masih bersama dengan Dokter Ari ya, yang akan membahas seputar tentang bulan Oktober sebagai bulan peringatan Hari Stroke Dunia. Nah, jadi kita tadi udah di-spill juga sama dokter ya, Iya. bahwasannya Bahkan kita udah dapat pengetahuan nih, ternyata stroke itu juga sudah ini ya, di usia muda juga Bener, udah bisa gitu. gitu. Nah. Stroke ya 50 sampai 60 tahun. Benar. Jadi kita wanti-wanti nih khususnya untuk orang tua Iya. kita untuk bisa menjaga kesehatan, pola makan, gaya hidup terutama Oke, ya. karena selain daripada merugikan diri sendiri, juga biaya juga tinggi, perawatan, dan orang yang menjaga juga harus benar-benar kan komit untuk terus menjaga pasien penderita stroke tersebut. Nah, pemirsa, untuk mengetahui secara lebih detail bagaimana sih penyakit stroke ini, Dokter Ari sudah memiliki materi yang siap untuk dibagikan Ke kita kepada kita semua. Oke, langsung aja mungkin boleh dokter, silakan. Ya. Nah. Oke. Nah, ini Mas Budi. Sana. Jadi saya coba ya, tadi udah disampaikan ya bahwa bulan Oktober tanggal 29 itu hari peringatan stroke sedunia. Jadi bukan hanya kita Kota Medan, tapi se-Indonesia, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit di Surabaya, dimanapun se-Indonesia, bulan ini kita sedang berusaha meningkatkan pengetahuan, terutama masyarakat atau medis, yang lainnya dokter dan sebagainya tentang stroke.
bagaimana penanganannya, apa yang harus dilakukan pada awal. Ini salah satu pasien saya, 55 tahun, si usia 50-an ya, Iya, 50. penyintas stroke. Sekarang sudah kembali beraktivitas. Jadi saya akan menampilkan memang beberapa pasien-pasien yang survive, kira-kira gitu Survive, ya. ya. Bertahan, Karena ya. dari survive itu akan timbul energi bagi orang-orang yang lain. Untuk semangat kembali semangat gitu ya dok ya. kembali. Iya. Ya, karena mungkin di masyarakat yang beredar kalau misalkan udah terkena stroke itu akan mengalami kecacatan seumur hidup gitu Seumur ya dok hidup. ya. Seumur hidup. Ternyata ada yang survive gitu ya dok Iya. ya. Oke. Ya, jadi kalau kita artikan bahwa seperti jantung, penyakit jantung, bahwa stroke ini ya serangan otak, serangan tiba-tiba ya pada otak. Apa itu terjadi akibat suplai darah ke otak terganggu, baik itu tersumbat, tidak mendapat aliran atau pecah. Darahnya jadi keluar tidak mensuplai. Gejalanya memang tergantung lokasinya. Sebagian besar stroke itu gejalanya ya lemah sebelah kiri atau lemah sebelah kanan atau hilang kesadaran. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, gejalanya apa? Paling gampang paling mudah kita untuk mengenali, satu face, wajahnya tiba-tiba merot, jatuh, ya. Jadi suruh dia senyum, yang senyum hanya naik sebelah. Suruh dia nggak simetris. Tidak simetris lagi. Gampang nggak mengenalinya kira-kira? Gampang ya. Bisa, Suruh bisa. senyum. Kalau senyum dia hanya sebelah yang naik. Suruh angkat alis hanya sebelah yang naik. Itu tanda stroke. Sebentar, coba Budi senyum. Nah, itu gimana dokter? Ini bisa dok. Wah itu doa tuh nanti tiba-tiba. Soalnya Budi kalau senyum itu alisnya naik satu. Oh gitu. Oh iya, Iya, hati-hati itu. Yang kedua tangannya tangan atau kaki tiba-tiba lemah sebelah, Oke. jatuh sebelah, tidak bisa diangkat, berat. Oke. Ya. Yang ketiga speech-nya, bicara. Speech ya. Jadi kalau kita ini kan bicara jelas A, B, C, D, E, F, G, dia mungkin akan kehilangan beberapa huruf R, F, jadi agak susah. Nggak jelas ya. Nggak jelas ngomongnya, tiba-tiba nggak jelas ya. Mengenalinya ini, begitu ada tanda ini segera call. Tapi yang jadi masalah adalah di Kota Medan sekarang mau call kemana? Kebanyakan masyarakat melakukan apa begitu muncul gejala stroke? Dipijit jarinya, Benar. ditunggu keluarga yang datang, Iya, terapi-terapi dulu. benar, Padahal diterapi. ini bicara waktu gitu. Stroke itu bicara waktu. Nanti saya jelaskan kenapa di bawah setengah jam itu sangat jauh lebih baik kalau kita lakukan penanganan. Dok, ini kan kita singkat ini dengan fast ya gitu ya dok Fast, ya. Nah cepat. ini apakah gejalanya terjadi secara keseluruhan atau salah satu dok? Bisa salah satu. Oke. Bisa salah satu, bisa keseluruhan, atau tadi yang saya bilang bisa hanya mata saja, tiba-tiba buta, atau kejang ya, atau penurunan kesadaran. Jadi ini perlu diwaspadai. Yang jelas dia tiba-tiba. Kedatangannya tiba-tiba gitu ya Iya, dok ya? tiba-tiba datangnya. Ya, ke dokter enggak, ya, benar. bukan ini. Jadi yang jadi masalah di Kota Medan, kita mengenalinya ini stroke apa bukan. Kedua, mau ke RS mana? Kalau dia tinggalnya di Tembung, kayak saya juga di Tembung, Noe ada pembelaan. orang tua saya di Tembung juga. Iya, jadi kalau di Tembung ya mau bawanya kemana? Gitu, karena menentukan sekali tuh, membawa ke rumah sakit itu menentukan sekali penanganannya. Ya, apakah rumah sakitnya ready stroke? Kalau tidak ready stroke, maka dia akan terlambat, akan lewat 24 jam. Terkait dengan rumah sakit ini dok, kita kan ada rumah sakit tipe A, B, C begitu Iya, dok ya. Ini kalau terjadi seperti ini lebih baik diarahkan ke rumah sakit tipe apa? Bukan tipenya, bukan masalah tipenya, tapi ready stroke atau tidak, siap untuk stroke Berarti atau tidak. dia dilihat dari spesialisnya lagi Iya, ya, betul. spesifik lagi ya, Spesifik ready lagi. stroke atau tidak gitu Iya, ya, dok ya? karena begitu ready stroke maka semua harus dilakukan mulai dari pasien masuk sampai lakukan tindakan di bawah 60 menit. Bayangkan, masuk berarti ada keluarga yang registrasi, ada dokter yang periksa, kemudian ada sampai dibawa CT scan kepala, sampai masuk obat harus di bawah 60 menit. Bayangkan Di harus bawah cepat itu ya. 60 menit dok? Ayo, siapa yang punya pengalaman ke rumah sakit? Kira-kira mulai dari pendaftaran di IGD sampai dapat obat berapa lama? Iya. Nah, itu yang menentukan sekali. Kalau kami di Adam Malik, kalau untuk kasus stroke akut sudah ready. Ya, pada kasus terakhir di minggu lalu sampai dengan naik ke meja kateterisasi kita bisa di bawah 90 menit. Jadi mulai dari masuk, diperiksa, dilakukan cek lab semua, CT scan sampai naik ke kateterisasi untuk diambil sumbatannya itu di bawah 90 menit. 90 menit dok. Iya. Tepuk tangan dong untuk rumah iya. sakit Betul. Adam Malik ya kan. Sigap sekarang ya, luar biasa. Harus seperti itu. Bahkan sudah ada ICU stroke-nya ya dok ya? ICU stroke-nya. Iya, ini nanti akan kita resmikan di tanggal 29 Oktober. Pas momen peringatan Pas Hari momen Stroke peringatan Dunia. Hari Luar Stroke. biasa, beri tepuk tangan lagi.
Kita seneng ngelihat perkembangannya seperti ini gitu ya. Harus dong. Harus Iya. ya. Karena ini membantu banget gitu ya, Untuk Dok, ya, masyarakat. membantu masyarakat. Kita jauh tertinggal ya, kalau cerita sedikit. Saya minggu lalu ke Vietnam di Ho Chi Minh. 115 People Hospital. Ho Chi Minh itu 10 juta penduduknya dengan 10 rumah sakit ready stroke. 10 rumah sakit ready stroke. Wow. Artinya apa? Pasien yang masuk stroke akan ditangani di bawah 90 menit sampai dengan masuk ke meja operasi. Oke, benar. Kita di Untuk Medan, Medan baru rumah sakit ada mana? ya nanti kita pikirkan berikutnya. Semoga Iya. semuanya bakalan bisa. Ya, makanya kita butuh jalur cepat, misalnya call center. Kalau bingung hubungi kemana, telepon call center. Oke, untuk Kita akan pemirsa, bantu. boleh nih langsung saja ya di save. Kita nggak tahu ya penyakit ini menyerang kapan saja Kapan dan di saja, mana saja bisa ya. kapan saja, bisa siapa Saat bekerja saja, juga di bisa mana ya, kan? saja. Iya. Jadi harus punya save karena dokternya siapa. Bahkan ada pasien yang mau ke rumah sakit aja bingung naik apa. Oh, nggak ada tetangga yang bantu bawakan naik mobil. Wah, jadi kan banyak permasalahan sebenarnya ya. Kalau di Lampung itu sendiri sudah menyediakan hampir 10 ambulan di tengah kota, ready di simpang manapun. Begitu call dia akan bawa. Langsung. Lampung ya, Medan kita tunggu. Progresnya ya. Dari kota Dok, ini ada nomor yang Boleh bisa dibaca. dihubungi, ini nomor mana, Dok? Ini call centernya Bedah Saraf di Adam Malik. Ada Oke. Malik. Jadi kalau ada perlu apapun mengkonfirmasi ini gejala stroke nggak boleh. Oke, Kita langsung 24 jam. dibacakan aja dokter, boleh? 0821 6365 3031 WA, Oke. WhatsApp atau By telepon. WhatsApp atau bisa. telepon ya. Iya. Oke. Saya lanjut ya, nggak apa-apa ya. Boleh, silakan, Dok. 28 tahun loh. Oke. Masih muda sama. Masih muda sekali. 28 tahun ini Penyintas stroke ya. penyintas stroke, selamat alhamdulillah. Sekarang kondisinya istrinya kerja di Brastagi, dianya di sini, tapi tetap tidak bisa beraktivitas. Oke. Ngerti? Tetap ada cacat ya dokter ya. Saat ini ya belum beraktivitas. Ini bulan ke-5 dia. Oke. Belum aktivitas. Bayangkan laki-laki, kepala keluarga, belum punya anak, istri yang bekerja, ayo. Kan Tulang punggung. cederanya itu bukan hanya cedera fisik ya, tapi cedera mental juga bagi laki-laki yang tidak bisa kembali bekerja karena cacat. Kira-kira gitu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, 58 juta dari total penderita stroke itu berada di Asia. Kita cukup harus aware ya, harus cukup waspada ini. Asia mungkin karena faktor makanan, kita seafood. Indonesia karakter makanan Sumatera Utara, Padang, Tinggi berlemak, garam semua. tinggi garam. Semuanya Nah, ya. ini dibanding nanti Europe sama Amerika, ini Asia juga termasuk yang tertinggi. Vietnam, Thailand itu tertinggi dibanding Filipina misalnya. Ya. 1 dari 4 akan mengalami stroke semasa hidupnya. Kita ada berapa orang di sini? Oke. Kalau ada 20 orang berarti 5 akan merasakan stroke dalam hidupnya. Walaupun itu stroke ringan atau stroke sementara ya. Atau sampai dengan stroke yang berat. Ini cukup harus waspada kita dengan penyakit ini. Kemudian yang kita bagi tadi ada istilah stroke sumbatan, ada istilah stroke perdarahan. Hanya 2 ini yang mengganggu aliran darah ke otak. Sumbatan atau pecah. Gitu. Kalau sumbatan ini memang banyak, hampir 80% dari 80% dari kasus stroke. Sumbatan ini bisa 2, memang plak lemak Plak lemak atau ada gumpalan yang lepas ke kepala. Jadi gumpalan itu bisa dari mana? Bisa dari jantung, bisa dari bagian tubuh yang lain. berarti kalau gumpalannya bisa berupa sel gitu ya, Dok ya? Atau jaringan? Kayak seperti apa ya gambar? Nanti ada gambarnya, seperti gumpalan darah Darah gitu. gitu, kepingan darah itu ya? Iya, kepingan darah. Jadi gumpalan itu lepas ke atas, nyumbat, akhirnya membuat gejala stroke. Itu yang 80%. Sedangkan yang 18% ini perdarahan biasa, ini karena hipertensi, jadi ada perdarahan. Kemudian yang 2% adalah aneurisma. Aneurisma yang pernah kita bahas dulu yang di bulan Maret ya. Ada jendolan, ada melenting pembuluh darahnya. Ya. Kemudian kalau tadi Mas Budi nanya penyebabnya apa? 56% adalah hipertensi. Hipertensi. Ya, 56% hipertensi. Yang lain apa? Yaitu nomor 2 adalah obesitas ternyata. Jadi siapa sih yang rutin saat ini menghitung berat badannya? Menghitung. Kayaknya nengok Mengukur. Mengukur berat badannya ya. Kayaknya nengok timbangannya aja kayaknya udahlah nggak usah gitu kan. Udahlah nggak usah. mundur aja Iya. gitu ya kan. Jadi dokter. ternyata itu sangat mempengaruhi ya. Makanya pola hidup kita harus dirubah gitu semuanya supaya saya memang sangat
Menekankan ya dokter. Menekankan itu karena kalau saya lihat di kota Seoul itu di Korea, semua orang berjalan dari station ke station. Jadi kita jarang melihat orang yang gemuk. Semuanya berjalan, usia muda, usia tua, semua berjalan. Intinya harus ideal ya dokter ya. Harus ideal. Harus ideal. Dan sekarang juga di masyarakat kan udah banyak ya. Maksudnya beredar itu senam-senam yang ada di grup-grup ibu-ibu. Iya, yang silakan, itu baik. Itu silakan ya dok ya. Itu Iya banyak ya. benar. Silakan Ada diikuti, kompoin. jangan dijuliti gitu. Kayaknya pengalaman banget Budi. Iya gitu. Nah kan banyak yang Harus. diikutin gitu. Nah, Iya. karena itu ngebantu bukan hanya untuk mau penampilan Gaya-gayaan doang atau doang. gaya-gayaan ya dok ya, Iya. tapi untuk kesehatan dan Kesehatan. kebugaran. Nah ini terbukti bahwasannya apa? Stroke 24% itu karena obesitas ya dok ya? Obesitas, ya. Oke. Tapi data kita di Rumah Sakit Adam Malik untuk stroke perdarahan 100% karena darah tinggi. Ayo, 100%. siapa yang rutin Tensi. tensi darahnya? Mengukur tekanan darahnya. Jadi Atau dokter bawa ini. jadi penting sekali ya kita memang check up berkala. Bukan berarti tidak ada gejala kita tidak sakit gitu. Bukan berarti tidak ada gejala nyeri kepala kita tidak hipertensi. Jadi harus diperiksa untuk hipertensi. Apalagi umur udah mulai 30, 40 ke atas. Saran saya mulai sekarang dicek tensinya. Kayaknya dok, tekanan kalau darahnya kita yang berkala. ada di sini dok tekanan darah tinggi enggak sih, cuman kalau tekanan rendah ya? kehidupan yang tinggi ya banyak yang tertekan dok. Lifestyle ya jadinya ya. Benar. Oke. Oke. Lanjut Oke. dokter. Kita lanjut. Nah, kenali ini yang kita harus sampaikan ke masyarakat. Tadi waspada terhadap gejalanya. Kedua, kita harus tahu pengobatan untuk stroke saat ini ya. Jadi kenali pengobatannya. Jadi pengobatan itu saya harus barengi dengan kecanggihan-kecanggihan seperti ini supaya stigma yang ada di masyarakat seperti begitu stroke harus tekan jarinya, begitu stroke harus dikasih obat ini obat itu, daun ini daun itu, digerakkan, Itu ada dipukul-pukul. pengaruhnya nggak sih sebenarnya dokter? Sebenarnya tidak. Kalau kita bicara di dunia, waduh orang begitu stroke harusnya langsung grut. Penanganan Karena kita tahu penyebabnya itu cuma dua, kalau nggak dia tersumbat pasti perdarahan gitu ya dok ya. Dok? Ya, jadi untuk stroke sumbatan ada istilah trombolisis. Trombolisis itu obat menghancurkan clot. Jadi obat kayak cairan itu suntik menghancurkan gumpalan darah. Trombektomi berarti ada alat masuk ke kepala dari sela-sela paha untuk mengambil sumbatannya. Oke. Gitu. Untuk stroke perdarahan ada yang saat ini kalau dulu kan stroke perdarahan dibuka batoknya disimpan ke perut. Nah, sekarang ini udah mulai ada canggih lagi pakai kamera masuk ke dalam. Jadi lubangnya hanya kecil. Tidak ada batok yang disimpan ke perut gitu. Jadi kita hanya buka kecil, kita ambil perdarahannya. Atau seperti yang saya cerita bulan Maret lalu, aneurisma ada istilahnya coiling dan clipping. Benar. Dulu aneurisma itu meninggal semuanya. Walaupun dia 2% dari kejadian stroke, tapi prediksi kita di 800-an kasus di Sumatera Utara dan hampir semuanya meninggal. Gitu. Tapi dengan Karena adanya nggak metode bisa. ini ya, Dok, ya? Jadi begitu ada perkembangan kemajuan teknologi, terutama di Kota Medan, Adam Malik sekarang bisa lakukan operasi clipping dan coiling. Ya mudah-mudahan beberapa pasien ini bisa tertolong. Alhamdulillah. Baik dokter. Oke. Nah, apa sih trombolisis itu? Memasukkan obat seperti penghancur gumpalan melalui infus. Ini obatnya. Ini perawat kami Adam Malik sedang memasukkan obatnya ke infus. Tapi hanya bisa 4,5 jam. Dari Jarak mulai waktunya. serangan. Iya. waktunya. Durasinya 4,5 jam ya dok ya? 4,5 jam. Dari mulai serangan sampai masuk obat ini. Nah, jadi bagaimana kita mengatur supaya bisa di bawah 4,5 jam. Artinya mengurangi hal-hal tidak penting. Seperti yang tadi ya, melakukan dulu terapi-terapi dengan kepercayaan sendiri ya, 1 jam udah tinggal. 2 jam ke rumah sakit, jam kedua ke rumah sakit, jam 3 pendaftaran. Aduh, udah Akhirnya jam keempat udah lewat ya, 5 jam. dokter ya. Luar. Bahkan ya mohon maaf ya, ada abangnya bapak saya, gejala stroke jam 5 sore, scanning baru jam 10 malam. Ini mohon maaf, ini di luar kota Medan. Ya, di daerah Deli Serdang. Saya cukup prihatin ya, saya sebagai orang yang setiap harinya menangani pasien stroke, tapi ternyata masih di luar Medan, masih seperti itu. Bayangkan CT scan baru 4 jam, 5 jam setelah kejadian stroke. Mau dibuat apa lagi? Akhirnya apa? Meninggal sekarang. Sebulan dirawat meninggal. Ya, jadi kita harus merubah semuanya. Kita harus merubah. Beberapa rumah sakit sudah bersiap di kota Medan ini untuk ya di bawah 4,5 jam. Artinya masuk, dapat jalur cepat, tidak menunggu lagi keluarga mendaftar baru dilayani, tidak. Masuk, langsung pasang infus, cek darah, CT scan.
selesai semuanya. Oke. Kita sebut dengan code stroke. Jadi akan bunyi kalau di rumah sakit ada mana akan bunyi alarm stroke-nya. Sirine, seperti Sirine ya, sirine. iya. Code stroke, code stroke, code stroke di IGD. Nah, jadi semua akan bersiap. Oke. Jangan lagi menunggu petugas CT scan-nya lagi keluar istirahat makan, nunggu dia datang, ya enggak lagi. Jadi Karena kita perawatan menunggu lama. semua, harus di bawah 4,5 jam masuk obat. Mudah-mudahan hasilnya akan baik. Nah, yang kedua apa? Trombektomi. Jadi kayak masuk alat dari sela paha, terus diambil sumbatannya. Ini bisa sampai dengan 24 jam. Oke. Jadi 4,5 jam kalau kita nggak bisa lagi, pasiennya udah datang lewat dari 4,5 jam, tapi masih di bawah 24 jam, Masih bisa ya? bisa. Kita naikkan Trombektomi. langsung ke kateterisasi, seperti di ruang kateterisasi jantung. Naik langsung diambil pakai alat untuk menarik gumpalannya, menyedot gumpalannya. Bayangkan ya, di kemarin saya di 115 Hospital itu di Ho Chi Minh 1.000 kasus trombektomi per tahun. 2 hari saya di sana 10 kasus. Berarti kalau satu harinya sekitar 5 kasus kali 360 dia Berapa banyak? 3.000 ya, dia hitung sekitar 1.000 sampai 1.500 kasus yang khusus trombektomi. Khusus seperti ini. Jadi banyak sekali kasus di sana. Itu karena apa? Karena masyarakat sudah waspada. Kota sudah membuat sistemnya dengan baik. Begitu ada yang gejala stroke, tidak ada lagi cek ini punya BPJS enggak? Iya. Ini Terkadang punya kita di kartu asuransi administrasi nggak? ya, Administrasinya dokter, ya, kayak lama. gitu. Ya, tidak ada lagi menunggu. Oh, ini masih nunggak bayar BPJS-nya. Oh, ini belum ada BPJS-nya, tapi warga Kota Medan ngurus KIS dulu. Admin KIS-nya baru admin untuk kartu sehatnya baru aktif besok pagi. Oh, nggak ada lagi. Tidak ada lagi sistem seperti itu. Untuk stroke semua harus dilakukan dengan cepat. Ya, semua harus di bypass. Ini yang saya lakukan kemarin di minggu lalu. Ini ada sumbatan naik ke kateterisasi jantung di ruang jantung. Ini alatnya naik ke atas, terus ke arah sumbatan. Ini sumbatan. Nah, ini otak semua. Ini sumbatan. Begitu kita keluarkan pakai alat mesin ini khusus, terbuka lagi semuanya. Oke. Ya. Jadi Jadi, akar-akar gitu. ya ini kan ini otak keseluruhan. Ini pembuluh darah di leher kanan. Yang harusnya menyuplai otak tengah dan otak bagian luar sebelah kanan tersumbat di sini. Kemudian kita lakukan mengambil gumpalannya, akhirnya terbuka. 90 menit mengalir kembali. dari mulai masuk IGD sampai terbuka lagi. Harus seperti itu. Jadi tidak ada tunggu-tunggu, harus cepat. Ya. Jam berapapun ditelepon ya dokter dan semua timnya harus ready. Harus ready. Gitu, ya. Nah, bagaimana dengan bedah evakuasi perdarahan ya? Dulu kalau ada perdarahan di kepala dibuka kepalanya, tulang. Kalau sekarang sudah ada teknologi baru lagi pakai seperti ini. Kalau operasi-operasi yang pakai kamera masuk ke dalam, nah ini kamera masuk ke otak untuk mengambil perdarahannya semua sampai bersih. Jadi tidak ada lagi buka tulang yang besar kemudian disimpan ke perut gitu. Jadi pasiennya harapannya dengan operasi yang cepat, minimal perdarahan, recovery atau perbaikan pasiennya itu jauh lebih cepat gitu. Nah, yang terakhir yang tentang clipping yang saya pada cerita lalu ya, ada jendolan kemudian dioperasi dijepit pembuluh darahnya. Ini operasi memang lama, sulit dan saat ini hanya bisa di Rumah Sakit Adam Malik menanganinya. Dan ini salah satu kasusnya di sekitar 1 bulan lalu. Bapak ini tinggal di daerah Krakatau. Ada aneurisma, kemudian kita lakukan operasi untuk dijepit. Sekarang udah kondisi balik semuanya sehat, tidak ada kelemahan apapun dan bisa kembali beraktivitas. Kira-kira gitu. Nah, kalau yang teknik berikutnya untuk aneurisma ada istilahnya coiling, memasukkan kawat ke dalam aneurismanya seperti ini. Ya, dimasukin kawat ke dalam untuk menyumbat supaya tidak ada aliran ke dalam aneurisma. Karena ini kalau begitu ada aliran nabrak sini, ini bisa pecah lagi. Bisa pecah. Jadi perdarahan ya? Perdarahan di kepala, kira-kira gitu. Jadi harus disumbat aneurismanya. Oke. Salah satu yang terpenting dari stroke adalah perawatan pasca stroke sebenarnya. Saya punya pasien atau mungkin kita punya keluarga kena stroke kemudian harus merawat sampai bertahun-tahun. Ada nggak kira-kira? Ada, Dok. Ada ya. Senin kemarin baru cerita pasien saya harus merawat sampai 16 tahun. Bayangkan, 16 tahun merawat istrinya yang tidur aja. Berarti memandikan tiap hari, ngasih makan tiap hari,
Sulit nggak bagi orang yang merawat kira-kira? Pastinya dokter. Lelah, melelahkan. Di samping dia harus kerja, mencari duit, mencari nafkah, mencari makan, dia juga harus merawat istrinya, memberi obat dan lain sebagainya. Sulit ya. Bahkan ada di pasien dari Sibolga sekitar 2 bulan lalu, selamat, pulang, akhirnya pasiennya bunuh diri. Saya sedih juga dengar kabar pasiennya bunuh diri. Kenapa? Gak ada yang ngurusin. Ya Allah. Jadi di rumah dia sendiri, anggota keluarga yang lain, kebetulan dia nggak punya istri, adik-adiknya di rumah itu pergi semua kerja, ya juga harus memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan hidup. Kerja akhirnya di rumah sendiri minum racun, meninggal. Saya dapat kabar dari keluarganya yang di Medan, waduh saya sedih juga, udah kita lelah operasinya, menyelamatkannya, akhirnya dia meninggal. Nah ini soal apa? Tentang pendampingan keluarga. Penting sekali memang, begitu terjadi stroke, siapa keluarga yang dampingi? Kuat nggak mentalnya untuk mendampingi? Disitulah kita butuh orang-orang yang penyintas stroke dan keluarganya memberikan masukan, membuat grup. Salah satu yang kita resmikan nanti di tanggal 29 adalah, saya lanjut dulu, komunitas penyintas stroke aneurisma. Jadi kita buat grup WA untuk semuanya saling berbagi pengalaman, saling menguatkan. Karena yang paling sulit adalah bagi anggota keluarga yang mendampingi, yang merawatnya setiap hari itu sulit sekali. Saya yakin itu sulit, bukan mudah merawatnya. Kemudian apa? Mendampingi fisioterapi. Kalau nanti nggak punya duit ke rumah sakit untuk fisioterapi, bagaimana solusinya? Zaman sekarang sebenarnya sederhana, lihat YouTube atau videokan dokter yang fisioterapinya itu, supaya apa? Diulang di rumah. Kalau nggak punya duit, misalnya rumahnya jauh di Belawan sana, ke rumah sakit maka butuh biaya yang tinggi. Apa yang harus dilakukan ya? Daripada duitnya habis, lakukan di rumah sesuai dengan yang dokter dilakukan di rumah sakit. Silakan video, silakan lihat YouTube, lihat fisioterapinya bagaimana. Kemudian apa? Menjaga dia makan obat rutin. Seperti saya bilang tadi, stroke itu 100%, kalau stroke perdarahan itu karena darah tinggi, berarti dia harus makan obat darah tinggi, rutin seumur hidup. Seumur hidup dokter? Seumur hidup, karena seperti gula, hipertensi itu bukan pasien yang bisa sembuh. Itu bukan penyakit yang bisa sembuh, tapi penyakit yang bisa dikendalikan, bisa diobatin. Seperti itu. Jadi dia pasiennya harus makan obat seumur hidup, makan obat tensinya seumur hidup. Ya. Bagaimana kita memulai aktivitasnya setiap hari? Ada pasien sudah stroke saat ini hanya bisa duduk kursi roda. Siapa yang dampingi untuk aktivitas setiap hari? Menjemurnya setiap pagi, membawanya jalan, mendampinginya itu Membalikan juga badan. membalikan badannya. Karena kalau tidak dibalikan kan dok, nanti mungkin ada bagian-bagian yang ini kan. Iya, Tegas gitu benar. ya, badannya ya. Jadi aktivitas, memulai dia aktivitas lagi sehari-hari, menemani dia misalnya menulis, melihat HP, menonton. Bahkan ada satu pasien saya di Jalan Asia, di Komplek Asia itu, menemani dia bernyanyi siapa setiap hari. Bayangkan dia butuh loh, dia butuh aktivitas setiap harinya. Hobinya sebelum kejadian stroke bernyanyi, ya silakan di rumah pasang TV bernyanyi. Siapa yang dampingi dia bernyanyi? Itu penting. Mulai aktivitasnya, menyemangati. Kalau nggak dia stres, pasti mentalnya stres. Apalagi laki-laki produktif kena stroke. Wah itu mentalnya stres berat itu. Ya tidak bisa aktivitas. Akhir, kontrol klinik rumah sakit. Ini penting. Ke siapa yang dampingi kontrol klinik? Anak sibuk semua kerja, misalnya istri atau suami sudah meninggal. Ini jadi permasalahan kita ke depan. Makanya di komunitas ini kita harus bisa sharing, harus bisa saling menguatkan, gitu. Bahkan salah satunya adalah yang kami terapkan di Rumah Sakit Adam Malik. Kalau pasien itu pulang dalam kondisi berbaring atau pakai selang makan, pakai selang kencing, Kateter ya? masih pakai nafas di sini, tidak sadar, dia kan butuh banyak nih, butuh alat tensi, butuh alat untuk ambil sedot cairannya, kemudian butuh alat untuk makannya, dan sebagainya. Kebutuhannya banyak. Kalau dia nggak mampu, kita akan carikan dari orang-orang yang penyintas stroke yang sudah meninggal sebelumnya. Jadi saling membantu semuanya ya, terutama untuk tempat tidur yang angin itu ya, kasur angin, supaya dia bisa survive gitu, bisa bertahan. Ya, orang stroke itu kalau usianya di atas 50, di atas 60, maka akan susah kembali lagi. Lama recovery-nya.
bisa bertahun-tahun, 6 bulan, setahun. Jadi selama 6 bulan setahun, maka kita perlu support maksimal. Kalau dia orang tidak mampu, kita akan ambil dari orang-orang yang pernah survive sebelumnya atau sudah meninggal. Jadi dengan grup itu semua akan saling menguatkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di perayaan peringatan 29 Oktober ini kita juga mengadakan webinar untuk dokter umum, terutama bagaimana cara mengenali stroke di IGD. Bahkan mohon maaf nih, belum tentu semua dokter umum paham dengan gejala stroke. Jangan-jangan datang ke rumah sakit pingsan dianggap oh ini bukan penyakit Biasa stroke, doang. biasa, mungkin sakit lambung, mungkin sakit yang lain ya. Kita mengundang banyak pemateri dari hampir Pembicara semua ya? rumah sakit di Luar biasa. Pulau Sumatera dan Pusat Otak Nasional di PON untuk bicara dengan dokter umum, dengan manajemen rumah sakit, dengan semua klinisi, melihat bagaimana stroke yang ada sekarang ini kayak mana tata laksananya, ya. Kemudian berbagai workshop dan satu lagi yaitu yang saya bilang ada peresmian untuk ICU khusus bedah saraf, khusus stroke, ya. Terakhir, nah, memang webinarnya karena kami anggap bahwa kewaspadaan stroke itu sangat penting bagi dokter, bagi perawat, semuanya. Kami ingin berbagi pengetahuan itu seluas-luasnya. Jadi webinar kali ini di tanggal 2 November ini gratis. Silakan semua daftar, silakan semua mengupdate ilmunya tentang stroke. Caranya gimana, dokter? Ini ada linknya. Oke. Atau lihat di Instagram kita di ppdsbedasarap.usu ada juga. Ini linknya, nanti silakan di scan bisa atau hubungi ini kontak person kita di Lina 0823 6262 3666. Nah, Lina itu untuk mendaftar. singkatan apa, Dok? Lina nih memang ini kita. namanya. Dokter juga yang dokter, sedang mengambil dokter Lina pendidikan gitu. berdasarkan dokter Lina. Mana tahu ada layanan apa gitu. Enggak. Ini dokter Lina yang akan jadi apa namanya salah satu Call centernya ya. call centernya untuk kegiatan ini. Saya kira itu saja. Saya udah share tadi nomor Oke, Dok, ya. untuk call center bedah saraf dan ini Instagramnya pdsbedasarap.usu. Silakan cari informasi tentang kegiatan webinar dan kegiatan-kegiatan lainnya tentang stroke. Dan yang terakhir, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bicara stroke itu bicara tentang 25.000 orang di Kota Medan ini. Dan hampir kita belum sampai pada taraf semua pasien stroke itu aware untuk segera ke rumah sakit. Kita masih jauh. Tentu juga karena rumah sakit kita yang belum ready semuanya untuk penanganan stroke di bawah 4,5 jam. Oleh karena itu kita menghimbau untuk semuanya, rumah sakit, dokter, pasien mempersiapkan diri. Kalau stroke itu bisa ditangani di bawah 4,5 jam atau bahkan sampai dengan 24 jam, maka prognosisnya, perjalanan penyakitnya akan lebih baik. Pasien akan terbebas dari kelemahan, dari defisit-defisit yang akan mengganggu aktivitas kehidupan dia lainnya. Makanya semboyannya itu time is brain. Waktu adalah otak. Benar. Mungkin begitu. Luar biasa, dokter. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Dokter Ari. Ya, saya tercengang nih. Iya. Pinter banget dokter yang menjelaskannya. Namanya udah spesialis dan subspesialis lagi. Sudah detail banget ya, dan ini tentunya bisa menambah pengetahuan kita semua ya karena terkait dengan penyakit stroke. Nah, pemirsa, kita akan break sejenak. Namun bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa bertanya di live chat di kolom komentar kita live streaming TVRI Sumatera Benar Utara. banget. Kita tunggu ya, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh dokter kita hari ini. Ya. Jangan kemana-mana, ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, pemirsa, kita masih bersama dengan Dokter Are ya, terkait dengan pembahasan masalah penyakit stroke, mengingat bulan ini adalah bulan peringatan Hari Stroke Sedunia. Nah, Hasana, tadi kita sudah melihat ya pemaparan materi dari Dokter Ari yang begitu lengkap dan detail, bahkan Jelas kita bisa banget. mengenali dengan kata-kata fast tadi ya. Iya. Oke, jadi jangan banyak banget pertimbangan begitu ya. Langsung
Karena dibawakan ke rumah sakit karena itu time is brain. Itu dia. time is brain ya. Nah, setelah kita tahu pemahaman materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Ari, nah mungkin saat ini ya masih banyak orang di luar sana yang masih meng-compare ini ya terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia Bahkan dengan di luar negeri gitu. mengklaimnya luar negeri itu lebih bagus daripada Sumatera Utara gitu padahal ya. sebenarnya kalau kita lihat tadi nih kita simak bahwasannya untuk penanganan stroke sendiri Rumah Sakit Adam Malik sudah memiliki pengkhususan ya dok ya, yang akan kayak ruang ICU stroke-nya akan diresmikan nanti tanggal 29 dan ada pendampingan WhatsApp grup bagi para keluarga dan sebagainya serta itu 90 menit sudah masuk semuanya ya dok ya, sudah diselesaikan. Nah dokter mungkin boleh diberikan pemahaman kembali dok, mengedukasi kembali dokter. Sebenarnya bagaimana ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana yang masih meng-compare pelayanan kesehatan luar negeri dengan kita sendiri. Iya, jadi gak ada satu orang pun center di dunia ini dokter yang menganjurkan begitu gejala stroke cari rumah sakit yang jauh, nggak ada. Kita mau bicara dengan Prof. Michael Kelly di Kanada, di Amerika, di Eropa, nggak ada satu orang dokter pun yang menganjurkan begitu gejala stroke cari rumah sakit terbaik di luar negeri, cari rumah sakit terbaik di kota, nggak ada. Bahkan kalau saya ketemu yang lalu dengan salah satu dokter yang khusus stroke di Kuala Lumpur, ya kewaspadaan stroke kita di kota Medan ini, di Jakarta, kota Medan tuh hampir-hampir mirip kok dengan Kuala Lumpur. Jadi bukan ada orang-orang yang betul aware dengan 4,5 jam ya, enggak, sama aja. Semua ini penanganan yang sederhana yang hampir semua, kalau Pak Menteri Kesehatan tuh pengennya semua kabupaten kota se-Indonesia. Saat ini masih semua provinsi ya. Semua provinsi harus bisa penanganan yang tadi semuanya. Ya, jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada dalam pengobatan stroke itu cari rumah sakit terbaik, nggak ada. Yang ada cari rumah sakit terdekat yang bisa melayani stroke. Bahkan kalau kita compare ya ke Manila, Filipina, salah satu ibu kotanya. Karena dokter kita udah jalan-jalan dia, udah sampai ke penjuru. Udah studi banding ke sana gitu yang ngelihat. Iya, jadi saya yang langsung sana. di rumah sakit Manila, Filipina ya. Memang rumah sakitnya modern, tapi pelayanan stroke-nya bagi masyarakat belum merata, kira-kira gitu. Jadi awareness-nya, kewaspadaannya juga bukan lebih baik dari kita. Bahkan menurut saya masih di bawah kita. Masih di bawah Medan gitu. Ini Jadi, dia. kita Jadi harus membuktikan. berbangga gitu. Kita harus berbangga. Selama kita masih, saya selalu bilang, selama kita masih on the track, sama dengan jalurnya semua orang yang memahami stroke di dunia ini, maka kita masih bisa mengejar. Kira-kira gitu. Baik. Nah, saya senang loh dok dapat informasi kayak gini. Nah, Ini kan luar jadi biasa iya, ya. balik lagi yang namanya stroke ini bukan yang terbaik begitu ya dok, tapi yang paling cepat dijangkau cepat. dan Dan ada punya fasilitas. pelayanan Benar, stroke-nya. pastinya. Nah, karena 4,5 jam itu harus segera ditangani gitu ya dok Bagaimana ya. ya? Kalau kita pendaftaran aja kadang kan butuh BPJS-nya aktif atau enggak? Itu pertanyaannya kan sering ditanyakan ketika kita Iya, lagi registrasi ya, benar ya dokter ya. Oke. Kita Nah. coba Minimalisir. membablaskan itu ya, mempercepat itu semua prosesnya. Oke, dokter ini juga banyak banget ini teman-teman yang bertanya lewat Iya, live luar chat di biasa kanal nih. YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah kita mau bacain satu-satu ini ya dok Dari ya. atas boleh ya? Boleh. Nah ini ada dari Aja Misela Putri Haberham ya. Selamat pagi dok, mau nanya kalau orang yang minum obat pengencer darah, apa makin berisiko pecah pembuluh darahnya dok? Ya silakan. Silakan dokter. dijawab. Jadi dokter. kalau stroke tadi kan kita bagi dua, stroke sumbatan dan stroke perdarahan ya. Kalau orang stroke sumbatan, murni dibutuhkan pengencer darah seumur hidupnya. Oke. Jadi memang dia harus minum obat pengencer, walaupun obat pengencer itu punya resiko terjadi stroke perdarahan, tapi lebih baik daripada dia tidak minum obat sama Iya, sekali kira-kira gitu, gitu. Dok, ya. Jadi kalau udah nggak minum obat, maka resiko stroke-nya juga makin tinggi. Ya minum obat punya resiko perdarahan walaupun kecil, kira-kira gitu. Bagi stroke yang stroke perdarahan, ya itu tidak boleh minum obat pengencer darah. Oke. Karena nanti darahnya makin mudah Makin keluar, encer, makin iya. encer. Ya, jadi murni dibutuhkan untuk stroke sumbatan. Oke, itu Semoga tadi sudah menjawab terjawab ya pertanyaan Untuk itu dari kita Misela Putri. Beralih ke pertanyaan kedua nih dari Herdiansyah Nugroho. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Izin bertanya, masih mungkinkah pasien pasca stroke yang sudah menjalani tindakan operasi dan fisioterapi bisa menjalani aktivitas seperti sedia kala dokter? Nah ini dokter. Bisa. Nah. Oke. Makin muda usia, maka proses
regenerasinya, proses perbaikan itu, proses recovery-nya akan makin baik. Oke. Gitu. Kecuali tadi usianya usia tua, di atas 80, di Itu udah atas sulit 90. Recovery-nya bisa tapi lambat sekali. Tapi lambat. Gitu. Ya. Saya punya pasien umur 70 tahun sekarang post stroke. Ini tahun kedua. Dari mulai tidur aja sekarang sudah bisa berjalan dengan tongkat. Itu sangat lambat gitu. Dibanding tadi pasien 28 tahun dalam 3 bulan udah bisa berjalan. Kira-kira gitu. Oke. Jadi makin usia muda makin bisa. Mental dan tenaganya masih ada. Ya. Iya, ya, perbaikan otak sih. Terkait dengan pasien dokter tadi, ini dok, untuk yang bisa berobat ke ada balik, itu hanya yang kena serangan stroke saja, begitu ya dok? Yang baru, istilahnya kasus baru, atau yang mungkin sudah mengalami stroke setahun atau 2 tahun terakhir gitu dok? Ya silakan. Silakan. Sebenarnya semua silakan. Gitu. Kita layani semuanya untuk semua penyakit stroke. Bahkan sekarang ini untuk keluarga-keluarga yang terkena stroke aneurisma yang 2% tadi ya, itu kan bakat ya. Kita berharap satu garis keturunannya, berarti abang, kakak, adiknya itu screening walaupun nggak ada gejala. Walaupun nggak ada gejala stroke. Sebaiknya begitu karena di luar negeri di Jepang udah Itu dilakukan ada screeningnya. faktor keturunan berarti. Faktor keturunan. Kalau yang stroke aneurisma itu ada faktor keturunan. Jadi lemah dinding pembuluh darahnya sehingga beresiko dia terjadi aneurisma. Baik. Lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari ini Rizka Pratiwi ya. Selamat pagi dok, izin bertanya bagaimana pasien yang sekiranya sudah membutuhkan perawatan paliatif. Nah ini dok. Iya, silakan dijawab dokter. Ya, kalau perawatan paliatif kan artinya target kita hanya bagaimana dia bisa bertahan hidup ya dengan kondisi kelemahannya. Itu yang paliatif ya. Seperti itu. Jadi optimalnya bisa apa? Kira-kira. Jadi kalau dia optimalnya bisa tidur aja, maka target paliatifnya ya dia bisa seperti itu ya, bisa tidur aja, bisa tidak ada penyakit tambahan lainnya. Itu yang target paliatif. Tapi masa ya kita tega gitu, orang tidur aja habis itu kita tidak berikan makan, kita sakiti, kemudian kita tidak pedulikan akhirnya dia meninggal, kan enggak ya. Jadi target paliatif itu ya tetap membuat dia bertahan optimal, kira-kira gitu. Oke, baik. Jadi mungkin sebelum closing kita ada satu lagi ya dokter ya menjawab ya sebelum closing ya. Ini dari Muhammad Reza Hasan ya. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Dokter izin bertanya, apakah gejala stroke, penyumbatan dan perdarahan gejalanya sama atau berbeda dokter? Jawabannya sama, baik stroke sumbatan maupun stroke perdarahan gejalanya sama, tergantung otak yang rusak yang mana. Oke, baik. Nah, kita beri tepuk tangan dulu dong. Iya. Dokter hari ini luar biasa ya. Kita jadi bertambah wawasannya benar-benar. dan lebih mendeteksi dini nih gejala-gejala yang muncul ya. Benar. Kalau ada tiba-tiba lemes, terus ada kabur-kabur pandangannya ya. Mungkin kalau akhir bulan itu bawaannya kabur juga atau enggak? Oh iya, kabur karena banyak yang datang ke rumah. Iya, nah baik, terima kasih Dokter Ari ya sudah mampir di Kopi Pagi, kita senang banget dan tentunya ini masih ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di live check YouTube kita ya. Nanti mungkin Tapi bisa mohon izin ya, nanti bisa langsung dijawab bertanya langsung. langsung Iya, ke dokternya, Dokter boleh, Ari ya. Tadi mungkin bisa hubungin ke nomor telepon yang tadi dan sebagainya bisa konsultasi bersama dengan Dokter Ari juga. Nah, sekali lagi ucapan terima kasih, mudah-mudahan tayangan kali ini memberikan banyak manfaat untuk Anda dan jangan sungkan untuk bertanya bersama dengan Dokter Ari yang ada di Rumah Sakit Adam Malik. Dan tadi sudah disampaikan juga nomor kontaknya, begitu ya dok ya. Dan jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi pemirsa setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hasan pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Sampai jumpa.